pemberian bangsa Portugis. Namanya berasal dari kata Cabo da Flores yang berarti Tanjung Bunga. Namun dari sebuah studi yang pernah dilakukan pada 1969 mengungkapkan bahwa Flores tidak mempresentasikan keanekaragaman floranya karena sebelumnya pulau ini memiliki nama Nusa Nipa atau Pulau Ular. Nama ini didasarkan pada bentuk pulaunya yang seperti ular, membentang dari barat ke timur dengan kepala mendongak di ujung timur Pulau Flores. Walau tidak kaya dengan beragam tumbuhan, nama Flores yang dimaksud adalah keanekaragaman etnis, budaya, tradisi, agama, bahasa, serta pesona alamnya. Semua ini membentuk komunitas Flores yang unik. Dengan perawakan masyarakat yang terlihat kasar dan sangar, siapa sangka pulau ini memiliki senyuman dan sapaan hangat untuk siapa saja yang datang berkunjung. Ya, pulau yang terletak di ujung timur Indonesia ini ternyata menyimpan banyak fakta unik yang belum Anda ketahui. Berikut fakta unik Flores versi on the spot. Satu hal yang unik dari Flores terletak di Desa Gancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Desa Gancar menyimpan keindahan alam luar biasa indah. Di atas bukit dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Jika biasanya kita melihat hamparan sawah berbentuk kotak atau persegi panjang, di sini ada hamparan sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa. Wow, unik ya! Model persawahan ini hanya ada di Manggarai Raya dan dikategorikan sebagai persawahan unik di Asia Pasifik. Rekomendasi Lonely Planet, sebuah buku panduan perjalanan terbesar di dunia. Model jaring laba-laba atau dikenal dengan lingko lodok ini menjadi satu-satunya model pembagian kebun atau lahan di daerah tersebut. Lodok secara sederhana dipahami sebagai pusat lingko, areal kebun atau sawah yang berbentuk lingkaran. Sedangkan lingko merupakan semua tanah yang dimiliki satu wau, yaitu kumpulan beberapa klan di dalam satu golo. Lingko bukan milik pribadi, tetapi milik wau yang tinggal di satu golo saja. Istilah golo sendiri berarti bukit, merujuk pada sebuah pemukiman tradisional. Golo dalam satu pemukiman tidak harus di puncak bukit, tergantung jauh dekatnya mata air. Dalam sistem lodok, yang bertanggung jawab dalam membagi lingko adalah Tua Teno, yang dipilih dari Tua Panga atau klan yang paling tua dalam satu wau. Tua Teno akan mengadakan rapat untuk menentukan pembagian lingko. Rapat menentukan rembo yang akan ikut dalam pembagian lingko. Rembo adalah hak setiap Panga untuk mengambil bagian dalam melodok lingko. Kalau lingkonya luas, maka semua Panga akan mendapat bagian. Tapi jika lingkonya kecil, maka mereka yang tidak mendapat bagian akan diberikan kesempatan pada lodok lingko bon, yaitu lingko yang tidak mempunyai hubungan esensial dengan golo. Pembagian lingko sendiri akan dimulai dengan acara yang dikenal sebagai Tente Teno, yaitu menancapkan kayu bernama Haju Teno ke lubang yang telah digali sebelumnya, tepat di pusat lingko. Dari kayu Teno inilah nanti akan ditarik garis jari-jari lingkaran yang kemudian menjadi batas antar kebun. Di sekeliling Teno akan ditancapkan kayu-kayu kecil yang disebut lanceko. Pada lance inilah akan diikat tali. Banyak tali tergantung jumlah Panga dalam satu golo. Di luar lance itu akan dibuat langgang. Masyarakat Flores sangat kental dengan adat istiadatnya. Mereka sangat menjaga peninggalan leluhur nenek moyang. Maka sawah yang merupakan penopang kehidupan juga harus diatur oleh adat istiadat setempat. Para petani di Bajawa ini dibina dengan baik dan menjalankan proses pembuatan kopi dengan standar yang telah ditentukan. Tak heran jika menghasilkan kopi dengan kualitas ekspor dan terbaik serta terbilang sukses. Flores telah menjadi penyumbang kopi yang besar untuk Indonesia. Tak banyak orang yang tahu jika Kabupaten Ngada, Kecamatan Bajawa, tepatnya di Desa Bela, sekira 8 km dari pusat kota Bajawa, memiliki panorama tebing yang indah dengan pemandangan savana yang terhampar luas.
Penduduk sekitar menyebutnya dengan Bata Mesuka. Di balik tebing dan perbukitan ini tersimpan sebuah cerita unik yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai peninggalan nenek moyang, yaitu berupa batu menyerupai ngadu dan baga yang merupakan simbol laki-laki dan perempuan. Masyarakat meyakininya sebagai awal dari kehidupan. Simbol ngadu dan baga ini selalu ada di setiap kampung. Sepasang ngadu dan baga mewakili satu suku dalam satu kampung. Dengan ditemukannya batu berbentuk ngadu dan baga di tebing salah satu bukit ini, membuktikan sebuah cerita unik di masyarakat sekitar, yaitu adanya kampung di atas bukit. Dahulu kala, di atas tebing ini terdapat sebuah kampung yang dihuni oleh satu suku. Kampung ini bernama Libu. Dikisahkan terdapat dua ibu yang baru saja melahirkan. Dalam tradisi ngada, setelah seorang ibu melahirkan, mereka tidak boleh keluar rumah. Saat itu mereka hendak memasak, tetapi tidak memiliki api. Sedangkan para penduduk kampung tidak ada yang dapat dimintai pertolongan karena sedang berladang dan berkebun. Dua orang ibu ini pun mengutus seekor anjing peliharaannya untuk mengambil api dari kampung sebelah dengan cara mengikatkan serabut kelapa ke ekor anjing untuk membawa bara api. Setelah mendapat api dan mempersiapkan hidangan malam harinya, salah satu ibu menceritakan hal tersebut kepada penduduk kampung. Sayangnya, tak satu pun percaya akan cerita tersebut dan menganggap semuanya hanya bualan, bahkan mentertawakan cerita tersebut. Menurut tradisi, hal-hal yang terbilang aneh seperti yang dilakukan anjing itu tidak boleh ditertawakan. Belum lagi fakta bahwa menurut tradisi ngada, anjing merupakan hewan sakral yang kerap digunakan untuk melakukan sumpah ritual. Akibatnya mereka mendapatkan hukuman berupa api yang keluar dari tengah kampung dan longsor yang melenyapkan kampung, retakan pada bukit membuktikan asal api. Banyak warga yang berlarian meninggalkan kampung. Namun menurut cerita, beberapa warga yang selamat ketika meninggalkan kampung membawa alat musik labago. Ketika sedang mencoba menghindari musibah, labago tersebut terjatuh. Warga menjatuhkan labago menoleh ke belakang. Seketika labago tersebut menjadi batu. Menurut kepercayaan, ketika sedang meninggalkan kampung karena terjadi musibah, warga tidak boleh menoleh ke belakang. Batu tersebut dinamakan batu laba. Secara misterius, batu laba berubah menjadi bentuk ngadu dan baga. Batu inilah yang membuktikan bahwa dulunya pernah ada sebuah kampung di atas bukit tersebut. Siapa tak mengenal jalan lintasan Flores atau Trans Flores? Jumlah tikungan atau dikenal masyarakat setempat dengan bok tidak terhitung banyaknya. Jarak antara tikungan satu dengan tikungan lainnya sangat dekat, sehingga bisa dibayangkan betapa ekstrim dan berbahayanya lintas ini. Belum lagi jurang dan tebing di sisi jalan, membuat para pengguna jalan harus ekstra berhati-hati. Jalur Trans Flores membentang sejauh 664 km Sari Labuan Bajo di Manggarai Barat hingga Larantuka di Flores Timur. Tingginya curah hujan tinggi di bulan September dan Oktober menambah kengerian saat melintasi jalan ini. Tetapi kengerian ini terbayar dengan adanya beberapa air terjun yang turun dari tebing-tebingnya. Salah satunya ada di kilometer 14 Trans Flores menuju Kabupaten Ende. Tak disangka air terjun kecil-kecil yang keluar dari celah-celah bebatuan tebing setinggi 30 meter ini berjumlah puluhan. Uniknya, air terjun ini hanya akan kita temui saat curah hujan tinggi. Masyarakat sekitar menamakan air terjun ini dengan nama Ngai Dae, karena di atas tebing-tebing terdapat sebuah kampung bernama Ngai Dae. Unik ya? Pemirsa, itulah beberapa fakta unik Nusa Tenggara Timur versi On The Spot.